Kenapa ya? Kita tahu nih apa yang harus dilakukan, tapi tetap aja susah banget untuk konsisten. Kita harus bangun lebih pagi, olahraga, belajar, tapi kenyataannya selalu berhenti di tengah jalan. Banyak orang berpikir masalahnya ada di niat atau di disiplin, tapi sebenarnya bukan itu masalah utamanya. Masalahnya adalah kita nggak pernah benar-benar paham bagaimana kebiasaan itu bekerja. Nah, di buku Atomic Habits, James Clear menjelaskan bahwa setiap kebiasaan tanpa kita sadari selalu mengikuti pola yang sama. Sebuah sistem sederhana yang terjadi berulang-ulang setiap hari dalam hidup kita. Dan menariknya, sistem ini cuma terdiri dari 4 langkah. 4 langkah ini yang diam-diam mengontrol hampir semua hal yang kita lakukan. Mulai dari kebiasaan kecil, seperti buka HP yang tanpa sadar, sampai kebiasaan besar yang menentukan masa depan kita. Kalau kamu paham 4 langkah yang bakal aku jelasin nanti, kamu bukan cuma bisa membangun kebiasaan baik, tapi kamu juga menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit kamu lepas selama ini. So, di video ini kita akan bahas satu persatu. Bagaimana sebenarnya kebiasaan terbentuk dan bagaimana kamu bisa menghack sistemnya supaya perubahan ini jauh lebih mudah dan konsisten. Karena sekali kamu mengerti cara kerjanya, kamu gak perlu lagi mengandalkan motivasi. Kamu cuma perlu sistem yang tepat. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat literasi semuanya? Semoga dalam keadaan yang terbaik, karena kita akan melanjutkan nih buku karya fenomenal dari James Clear berjudul Atomic Habit. Kita sudah masuk ke bab 3. Jadi gimana nih yang sudah nonton video sebelumnya di bab 1 ataupun bab 2? Masya Allah, banyak sekali insight-nya ya. Nah, nggak sampai di situ. Ini akan jauh lebih menarik dan keren banget. Kita akan membahas bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Jadi, pada tahun 1898, seorang psikolog bernama Edward Thorndike menyelenggarakan eksperimen yang akan menjadi dasar untuk pemahaman kita atas bagaimana kebiasaan terbentuk dan aturan-aturan yang membimbing perilaku kita. Thorndike tertarik mempelajari perilaku satwa dan mulai dengan meneliti kucing. Ia menempatkan kucing dalam alat yang dikenal sebagai kotak teka-teki. Kotak itu dirancang sedemikian rupa sehingga kucing dapat keluar melalui pintu menggunakan beberapa aksi yang sederhana. Misalnya menarik simpul, menekan tuas, atau naik ke anjungan. Sebagai contoh, satu kotak dilengkapi dengan tuas yang ketika ditekan akan membuka pintu di bagian samping kotak. Begitu pintu terbuka, kucing dapat keluar dan disambut dengan semangkuk makanan. Kebanyakan kucing berusaha keluar secepat mungkin begitu dimasukkan ke kotak. Mereka mengendus-endus ke sudut, mengulurkan kaki ke bukaan-bukaan, dan mencakari benda-benda yang longgar. Setelah eksplorasi selama beberapa menit, kucing-kucing itu akan secara tidak sengaja menekan tuas ajaib. Pintu terbuka dan mereka menggunakannya untuk kabur. Thorndike mengamati perilaku tiap kucing pada sejumlah eksperimen. Awalnya, satwa-satwa itu berkeliling kotak secara acak. Namun segera setelah menekan tuas dan pintu terbuka, proses belajar dimulai. Secara bertahap, tiap kucing belajar mengaitkan aksi menekan tuas dengan imbalan dapat keluar dari kotak dan disambut dengan makanan. Setelah 20-30 kali eksperimen, perilaku ini menjadi otomatis dan menjadi kebiasaan sehingga kucing dapat kabur dalam hitungan detik. Sebagai contoh, catatan Thorndike berbunyi, kucing 12 memerlukan waktu sebanyak berikut untuk berhasil. Yang pertama, 160 detik, 30, 90, 60, 15 sampai hanya ke 7 detik saja.
Selama 3 eksperimen pertama, kucing lolos dalam waktu rata-rata 1,5 menit. Selama eksperimen terakhir, yang 3 eksperimen terakhir ini ya, kucing berhasil lolos rata-rata hitungan 6,3 detik. Dengan latihan, tiap kucing melakukan makin sedikit kesalahan dan aksi mereka menjadi makin cepat serta otomatis. Alih-alih mengulang kesalahan yang sama, kucing mulai langsung menuju solusi. Nah, dari kajian-kajiannya, Thorndike menjelaskan proses belajar dengan mengatakan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang memuaskan cenderung berulang, dan perilaku-perilaku yang disusul dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan lebih kecil kemungkinannya untuk diulang. Karya-karyanya menyediakan titik awal yang sangat bagus untuk membahas bagaimana kebiasaan terbentuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Karyanya juga menyediakan jawaban bagi beberapa pertanyaan yang mendasar seperti apa yang disebut kebiasaan dan mengapa otak repot-repot membangun semua ini. Nah, mengapa otak membangun kebiasaan? Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi yang cukup untuk menjadi otomatis. Proses pembentukan kebiasaan dimulai dengan upaya coba-coba. Setiap kali Anda menjumpai situasi yang baru dalam hidup, otak Anda harus membuat keputusan. Bagaimana saya menanggapinya? Pertama kali menghadapi sesuatu masalah, Anda tidak yakin bagaimana memecahkannya. Seperti kucing Thorndike, yang hanya mencoba-coba untuk melihat apakah suatu upaya berhasil. Aktivitas neurologis dalam otak menjadi tinggi selama periode ini. Anda dengan cermat menganalisis situasi dan membuat keputusan-keputusan sadar tentang apa yang akan Anda kerjakan. Anda mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan berusaha memahami semuanya. Otak sibuk mempelajari rangkaian aksi yang paling aktif dan efektif. Terkadang, seperti kucing yang menekan tuas, Anda tidak sengaja menemukan solusi. Anda merasa cemas dan Anda mendapati bahwa olahraga lari membuat Anda lebih tenang. Misalnya, Anda kelelahan setelah bekerja seharian. Anda mendapati bahwa bermain video game membuat Anda santai. Jadi, Anda bereksplorasi dan terus bereksplorasi. Selalu ada boom, imbalannya datang. Setelah menemukan imbalan yang tak terduga, kali berikutnya Anda mengubah strategi. Otak Anda langsung memulai membuat katalog tentang peristiwa yang mendahului imbalan itu. Tunggu sebentar, rasanya itu bagus. Apa yang kukerjakan sebelum itu? Nah, ini lingkaran umpan balik atau feedback loop di balik semua perilaku manusia. Mencoba, gagal, belajar, mencoba cara lain, melalui latihan, gerakan-gerakan yang tidak berguna pelan-pelan hilang, dan aksi-aksi yang berguna mengalami penguatan. Begitu pula kebiasaan terbentuk. Setiap kali Anda menghadapi masalah yang sama, otak mulai mengotomatisasikan proses pemecahannya. Kebiasaan yang Anda hanya lakukan biasanya hanyalah serangkaian solusi otomatis yang memecahkan masalah dan stres yang secara rutin Anda hadapi. Sebagaimana ditulis oleh para ilmu perilaku Jason Herha, kebiasaan pada dasarnya adalah solusi yang dapat diandalkan untuk masalah-masalah yang berulang di sekitar Anda. Ketika kebiasaan terbentuk, tingkat aktivitas dalam otak berkurang. Anda belajar mengunci petunjuk-petunjuk yang meramalkan kesuksesan dan menyelaraskan semua hal-hal lain. Ketika situasi serupa muncul di kemudian hari, Anda tahu dengan pasti apa yang harus dicari. Tak perlu lagi menganalisis situasi dari segala sudut. Otak Anda langsung melompat ke proses coba-coba dan menciptakan aturan mental. Kalau begini, solusinya begitu. Uraian-uraian kognitif ini dapat diikuti secara otomatis setiap kali ada situasi yang sesuai. Sekarang setiap kali merasa stres, Anda langsung tahu apa yang harus diperbuat. Begitu pulang dari tempat kerja, Anda langsung mengambil alat kontrol video game yang pilihan awalnya memerlukan usaha sekarang menjadi otomatis dan kebiasaan telah terbentuk. Kebiasaan adalah jalan pintas mental yang dipelajari dari pengalaman.
Boleh dibilang kebiasaan hanyalah memori tentang langkah-langkah yang pernah Anda ambil untuk memecahkan masalah pada masa sebelumnya. Setiap kali kondisinya tepat, Anda dapat mengambil memori ini dan secara otomatis menerapkan solusi yang sama. Alasan utama otak mengingat masa lalu adalah untuk membuat prediksi yang lebih baik tentang apa yang bisa berhasil di masa mendatang. Pembentukan kebiasaan sangat berguna karena pikiran sadar adalah sumber kemacetan dalam otak. Otak hanya dapat memperhatikan masalah satu demi satu. Akibatnya, otak Anda selalu berusaha mengawetkan perhatian sadar untuk tugas apapun yang paling penting. Setiap kali dimungkinkan, pikiran sadar senang mendelegasikan tugas dan pikiran bawah sadar untuk bekerja secara otomatis. Ini tepatnya yang terjadi ketika kebiasaan terbentuk. Kebiasaan mengurangi beban kognitif ini dan membebaskan kapasitas mental, sehingga Anda dapat mengalokasikan perhatian pada tugas-tugas lain. Meskipun efisien, sebagian orang masih penasaran dengan manfaat kebiasaan. Perdebatan mereka biasanya seperti ini. Apakah kebiasaan akan membuat hidup saya menjemukan? Atau saya tidak ingin mengurung diri dalam gaya hidup yang tidak saya nikmati? Tidakkah rutinitas yang terlalu banyak akan merenggut gelora dan spontanitas dalam hidup? Hampir sama sekali tidak. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul akibat dikotomi yang keliru. Hal itu membuat Anda berpikir tentang mana yang harus Anda pilih antara membangun kebiasaan dan meraih kebebasan. Dalam kenyataan, keduanya saling melengkapi. Kebiasaan tidak membatasi kebebasan. Kebiasaan justru menciptakannya. Dalam kenyataan, orang yang tidak mengurus kebiasaan mereka seringkali memiliki kebebasan yang paling sedikit. Tanpa kebiasaan keuangan yang baik, Anda akan selalu kerepotan mencari uang tambahan. Tanpa kebiasaan kesehatan yang baik, Anda akan selalu kurang bergairah. Tanpa kebiasaan belajar yang baik, Anda akan selalu merasa tertinggal. Bila selalu dipaksa membuat keputusan untuk tugas-tugas sederhana, kapan aku harus berolahraga, kemana aku harus menulis, kapan aku harus membayar tagihan, berarti Anda mempunyai jatah kebebasan yang lebih sedikit. Hanya dengan membuat hal-hal mendasar dalam hidup, lebih mudah Anda dapat menciptakan ruang mental yang diperlukan untuk berpikir secara bebas dan kreativitas. Sebaliknya, ketika kebiasaan-kebiasaan yang sudah mapan dan hal-hal dasar dalam hidup sudah tertangani dengan baik, pikiran Anda bebas untuk berfokus pada tantangan-tantangan baru dan menguasai kumpulan masalah berikutnya. Membangun kebiasaan pada masa sekarang mungkin Anda melakukan lebih banyak hal yang Anda inginkan di masa datang. So, kita sudah masuk di akhir video. Terima kasih banyak ya sudah nonton sampai akhir ini. Ada banyak sekali materi yang sangat bagus, tapi aku bakal bacain itu di video selanjutnya supaya nggak kelamaan ya. Terima kasih, jangan lupa untuk support channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.